Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya Denkur di channel Ngoperti, ngobrol pengalaman properti. Sebelumnya salam hormat, salam sejahtera buat teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan, berkahan hidup, bimbingan dan lindungan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sesuai judul yang akan saya sampaikan, yaitu hikmah batal transaksi ketika menjadi agen properti. Karena saya yakin properti agent atau broker yang berkecimpung lama pasti mengalami namanya batal transaksi. Ketika calon pembeli dan penjual sudah oke, sudah deal harga, itu bisa terjadi saja batal. Adapun teman saya pun mengalami, jika detik-detik saat itu mau akad ya, sudah kumpul di notaris antara penjual dan pembeli, suami istri masing-masing, bisa terjadi batal karena sesuatu hal. Cuman di sini tidak akan menceritakan tentang pengalaman itu. Saya di sini akan menceritakan tentang pengalaman saya yang bisa dikutip hikmahnya nanti. Nah, saat itu saya mempunyai listingan di daerah Bandung Utara, Sayap Dago ya. Luas tanah 500 meter, bangunan 4 lantai itu 1000 meter lah ada, dengan kondisi 32 kamar tidur ya, kos-kosan gitu. Ada yang kamar mandi di dalam, adapun yang kamar mandinya berbarengan sesama kamar gitu. Saat itu listing saya itu luas tanah segitu menawarkan harga di 13,5 miliar ya. Kondisi surat legalitasnya SHM saat itu. Lokasi, secara lokasi ya oke lah. Dan kondisi kos-kosan saat pada waktu itu ya full penuh gitu. Secara hitung-hitungan adalah banyak. Nah, akhirnya listing saya ini dipasarkan lah, hingga terjadinya respon dari teman sesama broker, yaitu co-broking ya nantinya. Teman saya memiliki calon pembeli dari Kalimantan gitu ya. Ketika survei pada waktu itu, memang betul-betul si calon pembeli ini dua-duanya hadir ya di Bandung saat itu untuk survei lokasi. Dan survei pun sampai 2 kali ke lokasi gitu. Yang akhirnya si ibunya amat tertarik sekali karena melihat kondisi bangunan oke ya, secara manajemennya ada keamanan, terus fasilitasnya memadai saat itu, kos-kosannya. Ya mungkin secara hitungan bisnis menurut si ibu saat itu atau calon pembeli ya oke lah, yang dicari mungkin karena penuh saat itu gitu kondisi kos-kosannya. Yang akhirnya ada negosiasi lewat teman saya saat itu, karena klien teman saya gitu. Jadi sifatnya saya co-broking ya, antara saya sebagai yang memiliki listingnya, teman saya yang memiliki bayarnya gitu. Nah, akhirnya setelah 2 kali proses survei, tiba-tiba waktu itu ada info ketika saya sedang di rumah gitu ya. Teman saya menelpon. Setelah proses negosiasi terjadilah penawaran dengan harga 12 miliar siap bayar katanya, kata teman saya waktu itu dari calon pembelinya gitu. Oke, saya sampaikan coba ke pemilik properti. Nah, saat itu pemilik properti dari 13,5 M dia akan menjual 12,5 M dengan komitmen fee 2% saat itu akan dibayarkan kepada pihak agen properti. Nah, di situ rianglah saya gembira karena saat itu dari 13,5 miliar ke 12,5 miliar itu kan sangat dekat, karena penawaran saat itu 12 miliar teman-teman gitu. Nah, akhirnya diolahlah mungkin sama teman saya calon pembeli ini, yang akhirnya sepakatlah di 12,5 miliar. Cuman saat itu via telepon gitu, karena kondisi pun udah sore menjelang malam gitu. Nah, akhirnya saya masih ingat saat itu di jam-jam setelah Isya
teman saya itu nelpon lagi ke saya, oke bro, besok ketemu di notaris anu katanya gitu, jam 10 pagi. Oh gitu, ini serius, saya bilang. Tidak ada apa tanda jadi atau apa dulu yang untuk mengikat, saya bilang. Saya coba saat itu saya mencoba menelpon owner, pemilik gitu. Nah kata pemilik, mungkin pemilik juga nanya, ini benar nggak, serius nggak katanya gitu. Ya akhirnya teman saya itu meyakinin, karena teman saya waktu itu juga pengalamannya lebih jauh dari saya, lebih senior juga, udah lama berkecimpung di dunia agen properti juga. Ya saat itu saya positive thinking aja, dan secara kasat mata saya memang udah sampai 2 kali survei, memang suami istri itu, si ibu dan si bapak saat itu memang serius. Nah ketika kabar gembira ini saya dapatkan, akhirnya oke, sepakat. Tidak lama, ya beberapa jam dari situ saya dapat kabar, teman-teman. Mungkin jam setengah 11 malam ya, ada telepon dari teman saya. Katanya bahwa transaksi besok itu batal untuk sementara dikarenakan keuangan tidak bisa turun besok karena bisnis pertambangannya saat itu sedang ada kendala. Dari situ saya merenung, teman-teman, dan segera menyampaikan berita kabar ini kepada owner ya, pemilik aset gitu. Ya akhirnya sudahlah, saya ceritakan. Sampai saat itu saya hingga tidak bisa tidur di malam itu, teman-teman. Dan saya berbincang, bilang tapakur diri, mencoba tenang saat itu. Karena saat itu otak saya berpikir 12,5 miliar, 2% itu coba dibayangkan, dikalikan saja, teman-teman. Cuman saat itu saya co-broking, belah semangka ya, dibagi 2, 50-50 gitu. Tapi kan nilainya fantastis ya, teman-teman. Mungkin 250 juta harus dapat ya saya gitu. Cuman sudahlah, saya bilang mungkin ini sebuah ujian bagi saya pribadi di bidang agent properti. Ya dari situ saya 1 hari itu tidak bisa tidur, bahkan 1 hari di besoknya saya tidak masuk kantor, teman-teman, dikarenakan kurang tidur ya. Akhirnya saya terus membangkitkan mental dan motivasi saya sendiri gitu ya, berpikir positif saat itu. Kenapa ini bisa batal saat itu? Saya ambil hikmahnya saja ya. Mungkin belum jodoh takdir rezekinya oleh Allah, andai pun nanti terjadi transaksi, uang yang didapatkan ke saya pun mungkin saat itu khawatir ya gitu. Misalkan terjadilah rasa malas nantinya, dampaknya, efeknya ketika dapat komisi fantastis, ataupun sombong muncul dalam hati, terus rasa jumawa ada. Di situ saya ambil positifnya aja lah. Mungkin batal ini karena ada hikmahnya gitu. Yang akhirnya saya meyakini lah, timbullah yakin ada rezeki lain dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dikasih kepada kita. Cuman di sini yang paling utama hikmah dari batal transaksi ini apa? Yang saya rasakan yaitu ilmu, ternyata, teman-teman. Ilmu yang sangat bermanfaat buat diri saya saat itu, karena membangun mental itu tidak mudah. Coba teman-teman juga bayangkanlah, di lingkungan masing-masing pasti ada beberapa agent properti yang baru bergabung ataupun yang udah beberapa bulan bergabung, dia pindah haluan, mundur gitu, dikarenakan satu, tidak pernah closing. Misalkan apa yang jadi kesulitannya di bidang agent properti, dia tidak bisa dapat solusinya karena tidak ada yang membimbing ataupun mensupportnya dia gitu. Karena kesulitan agent properti itu memang tidak mudah. Satu, secara materi juga harus mendukung operasional kehidupan sehari-harinya, karena dia tidak punya gaji, teman-teman gitu, atau penghasilan setiap bulannya yang pasti gitu. Padahal rezeki itu sudah pasti ya, teman-teman, dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman bagaimana diri kitanya sendiri
karena meyakini Allah akan merubah hambanya jika seseorang itu merubah dirinya gitu. Saya yakin itu. Nah, itu hikmahnya dari batal transaksi ini, banyak faktornya. Setelah saya dipikir positif gitu. Mungkin saat itu jika terjadi transaksi akan mendapatkan masalah besar kan, amit-amit saya nggak mau juga. Akhirnya setelah libur 1 hari dikarenakan kurang tidur, akhirnya saya masuk kantor dengan diawali senyuman, fine-fine aja, berbagi ke pimpinan, ke teman-teman, ya batal ya, bercerita sedikit, berbincang. Nah, dari situ alhamdulillah terbentuklah mental sedikit demi sedikit ke depannya, yang akhirnya selalu berpositif thinking, terus berikhtiar, tak luput berdoa gitu terus, yang paling utama ya, karena segala sesuatu tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada apa-apa gitu. Ya mungkin sementara segitu dulu, mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat semuanya, khususnya buat diri saya pribadi. Tidak ada apapun yang disampaikan. Sementara segitu dulu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.